Ketombe. Cara Bu Guru Matematika menjelaskan angka 0 seperti ini. Siapa pernah menonton Kung Fu Panda? Hampir semua murid angkat tangan, kecuali Samin. Kepada anak gemuk yang suka bau hio ini, Bu Guru menjelaskan bahwa kitab suci yang dicari-cari dengan penuh perjuangan ternyata hanyalah lembaran kosong. Itulah hakikat bilangan 0. Christine dan Kapitayan yang punya orang tua kaya merasa agak bersalah. Mengapa waktu lagi ramai-ramainya film animasi ini mereka tidak membelikan tiket Samin? Ayahnya tukang kayu. Kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Mestinya tanpa bertanya, mereka harus peka Samin sedang tak punya uang. Merekalah yang harus tanggap. Tapi Bu Guru, saya tahu cerita tentang biksu suci Suan Saing alias Tong Samcong. Murid-muridnya juga saya tahu Kerasakti, Sun Gokong, dan Babi Tipatkai. Seisi kelas berseru. Christine dan Kapitayan bahkan bertepuk tangan. Kini mereka yang kebetulan dari keluarga kaya itu tak merasa bersalah lagi. Toh tanpa nonton Kung Fu Panda, bocah gondrong berikat kepala hijau ini masih punya pengalaman lain. Apalagi mereka mendengar bahwa Samin tahu dan ingat sampai mendetail bahwa ihwal lakon tersebut untuk mendapatkan kitab suci kenang anak si tukang kayu. Orang-orang itu berjuang dalam perjalanan panjang. Gurun gersang tak lamakan mereka arungi. Gunung Kulkun yang tak tertaklukkan pun mereka taklukkan. Belum lagi ancaman dari siluman, kerbau, dan lain-lain. Terus kesimpulan kamu apa, Sami? Pancing Bu Guru. Ya, bilangan 0 itu, Bu. Sesampai di negeri Azam, India, ternyata kitab suci itu kosong. Kosong seperti nggak ngaruh apa-apa dong, Bu. Udara aja nggak kosong. Hayo, ada oksigen dan lain-lain. Bu Hari bertanya. Ia seakan menyampaikan pesan guru biologi mereka. Bu Guru Matematika membetulkan rambutnya yang bebas ketombe. Lalu menjawab, begini, kosong itu nggak ngaruh, tapi juga ngaruh. Untuk operasi penambahan dan pengurangan bilangan 0 itu nggak ngaruh. Tapi dalam perkalian dan pembagian, 0 ngaruh. Berapapun dikalikan, 0 ya jadi 0. Berapapun dibagi 0 ya tak terhingga. Ah, betul Bu. Kakek bilang Bima menjadi tak terhingga ketika terbagi dirinya dengan Tuhan. Saat ini Bima bisa memahami semesta yang tak terhingga, ujar Bu Hori. Bu Hori sering menyaksikan kakeknya mementaskan perjumpaan Bima dan Tuhannya dalam lakon Dewa Ruci. Oke Bu Hori, terima kasih. Gampangnya begini. Ada sesuatu yang kosong, lalu kita mengisikannya dengan lakon-lakon, dengan perdebatan dan lain-lain. Akhirnya kembali ke kosong juga, seperti pertunjukan wayang kulit. Christine yang selalu nonton konser musik gesek dan pernah sekali nonton wayang, nyamber. Waktu saya nonton wayang, Bu, layar awalnya kosong, lalu ada cerita, ada tangis, ada ketegangan, lalu penonton ketawa-ketawa pas adegan Semar sama... siapa itu? Gareng, Petruk, dan Bagong. Iya Bu, Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Lalu akhirnya layar kosong lagi. Ini persis cerita tentang ketombe. Parwati menyahut. Kalian kira rambutku yang panjang ini nggak bermasalah? Kadang aku ingin memotongnya sebahu seperti Christine. Dulu aku suka pakai sampo anti ketombe agar rambut ini indah. Ternyata kata guru biologi, ketombe diperlukan untuk tidak terlalu membuka pori-pori kulit kepala. Bla 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 bla.
Inti omongan penggemar coto Makassar ini, katanya segitiga keindahan, kebaikan, dan kebenaran harus adil. Tanpa ketombe itu indah dan mungkin baik, tapi tidak benar. Ternyata, sebentar, Dharma angkat suara. Yang bilang bahwa tanpa ketombe itu indah sebenarnya siapa? Kalau kita sepakat bahwa ketombean itu indah, maka tanpa ketombe itu sudah tidak indah. Iya ya, keindahan itu ternyata kan soal kesepakatan, tandas pangestu. Memang, dulu pada zaman Ratu Victoria, badan langsing kayak Bu Guru ini tidak indah. Bu Guru giliran berbicara, cie cie cie. Emang sekarang Bu Guru indah, goda Dharma. Bu Guru tersipu-sipu. Aduh Dharma, maksud ibu begini. Lanjutnya, perkara ketombe itu indah atau tidak, itu bisa jadi soal mufakat suatu kaum. Perempuan dewasa India itu indah kalau perutnya berlipat-lipat, malah dipamerin. Kabarnya di Mesir seorang istri yang kurus akan bikin suaminya malu. Suaminya takut dibilang tak cukup menafkahinya. Perempuan cantik adalah perempuan yang gemuk, persis pada zaman Ratu Victoria. Hening. Samin memecah keheningan. Jadi, Bu Guru, sebenarnya ini bagaimana toh? Sampo anti ketombe itu benar atau tidak? Baik apa tidak? Indah apa tidak? Kata kakekku, puncak 3 hal itu karim, kemuliaan, tukas buhori. Bu Guru menanggapi, kalau begitu ibu ganti bertanya, sampo anti ketombe itu mulia apa tidak? Tidak ada jawaban. Kelas kembali hening. Seperti tadi sebelum pelajaran dimulai, kosong. Seperti tadi sebelum segala sesuatu didedarkan, dibabarkan, dan dilakonkan. Seperti isi jimat terkenal dari Pandawa, Jamus Kalimasada, selembar kertas kosong. Kalau saja para astronot diberi peluang untuk melakukan meditasi, niscaya mereka dapat melukiskan sebuah pemandangan yang menarik antara pengalaman hampa di ruang angkasa dan pengalaman nirwana dalam pengalaman fana yang dirasakan para pejalan sunyi. Dalam meditasi, para pejalan sunyi mengalami pengosongan diri dan kehampaan begitu rupa, sehingga tidak lagi merasakan gaya tarik bumi, tak lagi menyadari bobot tubuhnya seolah seluruh beban hidup tertanggalkan dari pundaknya. Fana adalah suasana kosong saat pengalaman menyaksikan Tuhan dalam kemanunggalangannya yang membuat seseorang tiada dalam keberadaannya. Ibarat lilin yang tak lagi terlihat sinarnya lantaran terserap oleh sinar matahari yang memenuhi ruangan. Dalam suasana kosong, manusia dapat menyaksikan segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan tentunya menyaksikan betapa segala sesuatu mengalami perubahan di setiap ruang dan waktu. Sebab Tuhan tidak pernah berhenti menyinari wujud-wujud potensial hingga menjadi wujud aktual. Pengosongan diri dari hasrat-hasrat dan segala kecenderungan jiwa yang melekat diri kepada bumi membuat manusia melayang di atas wujud Tuhan yang tiada batas. Dan karena aktivitas intelektualnya dari sudut pandang Tuhan, maka dia memiliki kemampuan menembus paradoks-paradoks di mana keberadaan terlihat sebagai ketiadaan dan ketiadaan terlihat sebagai keberadaan. Jika agama-agama menjadikan misinya adalah tauhid, sesungguhnya adalah menuntun manusia menuju suasana kosong dan fana. Ajaran-ajaran agama melalui konsep ibadah ditunjukkan untuk membentuk sudut pandang, sikap, dan perilaku berdasarkan ketuhanan.
Ini hanya bisa terrealisasi jika manusia terbebas dari segala hasrat diri dan kecenderungan individual. Para pemangku otoritas keagamaan merasa telah memiliki sudut pandang berketuhanan ketika mampu dengan fasih menguraikan makna firman-firman Tuhan dalam kitab suci. Padahal mereka hanya menjadikannya sebagai alat untuk memproses kepentingan pribadi atau kelompok. Sudut pandang sikap dan perilaku berketuhanan yang sesungguhnya adalah fana. Kemampuan membebaskan diri dari hasrat-hasrat dan kecenderungan individual lantaran menangkap kehadiran Tuhan yang dominan, persis seperti cahaya lilin terhadap dominasi cahaya matahari. Melalui firman-firman-Nya, Tuhan menegaskan bahwa pengalaman tersebut adalah nyata dan realistis, sebagaimana diperankan oleh Nabi Yusuf dan para perempuan pemujanya. Keterpesonaan pada sosok Yusuf mengakibatkan para pemujanya lupa diri dan tanpa sadar memotong jari jemari mereka dengan pisau di tangan mereka sendiri. Pengalaman tersebut tidak hanya merealisasikan transformasi spiritual, tapi juga transformasi intelektual, sehingga potensi-potensi intelektual baik indrawi maupun rasional mengalami semacam penyesuaian atau compatibility. Karena kompatibilitasnya, maka kualitas dan daya tangkap intelektual baik indrawi maupun rasional melampaui batas-batas konvensionalnya. Segenap entitas tertangkap oleh kesadaran secara harmonis dan integral, sehingga tidak hanya benar, tapi juga indah. Sebaliknya, tidak hanya indah, tapi juga benar. Tidak hanya meningkatkan kualitas daya intelektual indrawi maupun rasional, tapi juga melahirkan kemampuan intelektual baru yang lebih berdaya guna, yakni kemampuan intuisi. Ketajaman intuisi mampu memprediksi sesuatu sebelum terjadi. Seandainya ada penelitian terhadap proses kognitif yang berlangsung dalam diri para juara di bidang olahraga ketika sedang bertanding, mungkin penafsiran ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam bangunan asumsi. Kemampuan membaca gerakan lawan sampai 3 langkah ke depan adalah kemampuan intuitif. Proses pendidikan, pelatihan intensif, dan standarisasi skill serta kompetensi yang dimiliki para juara ada dalam kapasitas yang sama. Yang membuat unggul adalah kemampuan intuitif, membaca dan memprediksi gerak lawan saat pertandingan. Tapi, bagi para suhu, terutama di bidang persilatan, kemampuan seperti itu bukanlah sesuatu yang asing. Salah satu unsur yang paling menentukan dalam proses pendidikan dan pelatihan intensif para juara adalah instruktur, pelatih, atau guru. Jangan-jangan ibadah atau ritual yang diperintahkan untuk dilakukan secara berulang kali dimaksudkan oleh Tuhan sebagai pelatihan intensif dalam rangka mentransformasikan diri mencapai taraf intuitif yang mampu memprediksi kemauan Tuhan. Jika demikian halnya, maka beragama sesungguhnya adalah orientasi individual bukan sosial. Tujuannya membentuk pribadi-pribadi yang berintegritas untuk menjamin agar kehidupan sosial berjalan sesuai dengan akal sehat.